Nah, uji asumsi klasik sendiri itu ada 4, tapi yang kami bahas nanti hanyalah uji multikolinearitas saja. Yang ketiga lainnya adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas sendiri bertujuan untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel independen atau variabel bebas dalam suatu model regresi. Uji ini dikatakan baik jika tidak terjadi multikolinearitas, sehingga dapat dikatakan lolos. Nah, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerans dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Nilai tolerans mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih. Jika nilai tolerans rendah, sama dengan nilai VIF tinggi. Jika nilai tolerans lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10, maka disimpulkan ada multikolinearitas sehingga dinyatakan tidak lolos. Sebaliknya, jika nilai tolerans lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak adanya multikolinearitas sehingga dikatakan lolos. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, ada datanya, di mana variabel Y adalah total sales, variabel X1 adalah biaya promosi, dan variabel X2 adalah luas outlet. Kita langsung masukkan ke SPSS saja ya. Nah, tadi variabel Y-nya total sales. Di variabel view di sini, nah, kita masukkan variabelnya. Total sales tadi kita singkat aja jadi TS underscore Y. Lalu biaya promosi kita singkat BP underscore X1. Dan luas outlet kita singkat LO underscore X2. Nah, karena datanya tadi tidak ada koma-komanya ya, nggak ada desimal, maka kita nolnya desimalnya kita nolkan aja. Ini. Nah, untuk ini di bawah di data view diklik. Nah, di sini udah muncul TS underscore Y, PP underscore X1, LO underscore X2. Nah, kita kopikan aja dari Excel-nya tadi. Nah, ini dikopikan aja. Sebentar. Nah, sini kita kopikan aja. Nah, udah muncul datanya kayak gini. Kita tinggal uh, untuk uji multikolinearitas saja. Caranya seperti ini. Kita klik Analyze, terus Regression, terus kita pilih Linear. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk variabel dependent, untuk total sales kita masukkan ke variabel dependent. X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Seperti ini. Lalu klik statistik. R square kita centang. Nah, untuk uji multikolinearitas ini di collinearity diagnostik. Nah, ini kita centang. Nah, itu udah uji multikolinearitas. Lalu klik continue, terus oke. Nah, nanti muncul outputnya seperti ini. Nah, outputnya ada banyak ya, teman-teman. Mana sih yang kita pakai? Nah, yang kita pakai cuma yang tabel koefisien ini ya, yang ada tolerance dan VIF-nya.
Nah, ini klik kanan aja, terus kita copy. Copy di mana? Nah, kita kopikan di Word aja. Nah, ini udah kami copy ya, teman-teman. Nah, terus gimana sih cara bacanya atau interpretasinya? Nah, kita lihatnya fokus di toleran sama VF aja. Toleransinya untuk masing-masing adalah 0,459 dan VIF-nya 2,177. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka variabel X1 dan X2 untuk nilai toleransinya adalah lebih besar dari 0,1. Kalau lebih besar dari 0,1, maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas atau loss. VIF-nya juga gitu. VIF-nya nilainya berturut-turut 2,177, di mana nilai ini adalah lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas atau loss. Jadi, begitu ya teman-teman terkait uji multikolinearitas. Mudah bukan? Oke, jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.